tanggal 8 Maret 2024 kami resmi melaksanakan serah terima jabatan yang rangkaiannya tadi sudah dilaksanakan di Markas Besar Angkatan Darat pada pagi hari tadi, dan hari ini, sore hari ini, kami secara resmi menyerahkan Satuan Kopassus kepada Brigadir Jenderal TNI John Afriandi, yang tentu selama kurang lebih 1 tahun ini kami sudah melaksanakan kegiatan latihan di basis maupun di luar basis, termasuk juga pembinaan personil, material, dan perlengkapan. Dan sampai dengan pagi hari ini, sampai dengan sore hari ini, kami alhamdulillah bisa menyerahkan Satuan Kopassus ini dengan utuh dan lengkap. Kami berharap bahwa Satuan Kopassus menjadi satuan yang tetap menjadi satuan elit yang bisa diandalkan, satuan yang menjadi kebanggaan TNI Angkatan Darat khususnya, termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena saya yakin kami di sini juga tidak sendiri, kami dibantu oleh seluruh para perwira, termasuk para prajurit semuanya, dan media semua juga alhamdulillah bisa membantu kami sehingga Satuan Kopassus ini sampai dengan saat ini menjadi pasukan yang diandalkan di Negara Kesatuan Republik. Baik, terima kasih. Nanti ada gilirannya tadi untuk Pak John yang menyampaikan. Jadi tadi saya mungkin menjawab pertanyaan tadi yang pertama, Pak John itu bukan orang asing lagi di Kopassus. Jadi beliau kebetulan sama-sama saya di Satuan Kopassus mulai dari grup 1, grup 2, Jakarta, di Bandung, dan mungkin sudah melanglang buana lah beliau ini. Jadi sama. Jadi kalau prajurit Kopassus itu bertugas dimanapun berada, apalagi Pak John ini bolak-balik dari dalam masuk lagi, tentu pengalaman melatih, bertempur, beroperasi, dan operasi juga sudah cukup banyak. Jadi tidak asing lagi, nanti tetap apa yang menjadi kebijakan nanti oleh Komandan Jenderal Kopassus yang baru, kami yakin Kopassus pasti akan lebih maju lagi. Itu aja. Terima kasih. Dari program yang akan insya Allah kita lakukan setelah saya menjabat sebagai Komandan Jenderal, ini intinya adalah pertama adalah melanjutkan apa yang sudah baik dari yang sudah dilakukan oleh Komandan Jenderal sebelumnya. Karena percayalah, siapapun yang menjabat Komandan Jenderal adalah pilihan dari negara untuk melakukan hal yang terbaik buat satuan ini. Sehingga pasti program yang sebelumnya sudah baik dan harus kita lanjutkan. Yang kedua, seperti yang disampaikan tadi, kita harus profesional, kemudian kita juga adaptif dengan perkembangan yang terjadi saat sekarang, dan harus mengikuti perkembangan teknologi, sehingga diharapkan prajurit Kopassus ke depan adalah modern. Namun, profesional, adaptif, dan modern tidak cukup untuk seorang prajurit Kopassus. Yang kita harapkan adalah keimanan ketakwaannya yang kuat, sehingga dia punya karakter yang hebat. Kalau dia punya keimanan ketakwaan yang kuat, karakter yang hebat, bisa mendukung profesionalisme, adaptif dia, dan bisa menggunakan semua teknologi modern dengan baik dan tepat. Latihannya, latihan blok saya jawab. Kalau ada musik, latihan blok Angkatan Darat dari Panglima TNI juga sudah menurunkan, kemudian diturunkan kepada Angkatan Darat. Kita membuat program yang sebenarnya ini program ini sudah sering dilakukan, apalagi untuk prajurit Kopassus kita sering melakukan program kegiatan latihan blok. Namun ini kita coba tularkan kepada satuan-satuan lain yang akan berangkat tugas, sehingga keuntungan dari sistem blok ini adalah pertama, waktu kita bisa kita efektifkan, kemudian cost kita bisa minimalkan, kemudian kemampuan dari prajuritnya dari mulai tahapan bertingkat, bertahap, dan berlanjut bisa kita dapatkan. Kenapa? Kemarin kita coba mengevaluasi kegiatan yang ada di satuan luar dengan latihan siklus, proklamasi. Ini ternyata pada saat dia melaksanakan kegiatan latihan perorangan, pada saat dia menemukan latihan tingkat selanjutnya, dia ada jeda waktu kegiatan yang lain.
sehingga tidak bisa melanjutkan secara maksimal. Nah, ini dengan sistem blok 1 bulan dari mulai latihan perorangan, kemudian latihan tingkat regunya, latihan tingkat kotonnya, sampai dengan latihan tingkat kompinya. Dalam 1 bulan dia harus melaksanakan semuanya, sehingga kemampuan diharapkan bisa terukur. Hasil yang dicapai mudah-mudahan bisa sesuai yang kita harapkan. Nah, sekarang ini di samping dilakukan di satuan-satuan yang lain, dititipkan oleh Panglima TNI di Pusdiklat Pasus untuk melaksanakan pemantapan yang lebih sebelum mereka melaksanakan latihan untuk melaksanakan tugas di daerah operasi. Dulu kita melaksanakan pratugas dilakukan di satuan masing-masing, namun sekarang semua dipusatkan di Pusdiklat Pasus dengan sistem blok yang kita coba lakukan.